Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita ucapkan dalam bentuk alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan terakhir kita telah mempelajari adab-adab dalam berdoa. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam berdoa. Kita lanjutkan. Qauluhu wa yakrahu fi sholati iltifatun yasir wa raf'u basarihi ila as-sama wa salatuhu ila suratin mansubatin aw ila wajhin adami wa istiqbalu narin walau sirajan wa iftirashu dhira'aihi fi as-sujud wa la yadkhulu fiha wa huwa haqin aw haqib أو بحضرة الطعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. Dibenci di dalam solat artinya kita membahas hal-hal yang makruh di dalam solat. Makruh hukumnya di dalam solat iltifatun yasir, menoleh sedikit, ya, mencalik, melirik, tapi tidak terlalu melirik, ya, melirik sedikit, ya. Wa raf'u basarihi ila sama. Yang kedua yang tidak boleh, Allah, ya, solatnya selalu melihat ke atas. Wassalatu ila suratin mansubah, solat menghadap gambar yang diletakkan di depan. Ada sebagian aliran rasta, dia baru mau solat kalau seandainya ada gambar gurunya di depan, ya, jadi diletakkan gambar gurunya di depan. Terlah tidak guru, tapi ada gambar di depan yang diletakkan, ya. Bagaimana dengan patung? Jadi dijadikannya sutrah patung gajah, ya. Au ila wajhin adami, atau dia solat menghadap wajah manusia. Jadi dia solat menghadap, satu menghadap ke dia, yang satu lagi dia solat gitu lah. Berikutnya wastiqbalu narin walau sirajan, menghadap ke api walaupun itu lampu. Kalau mungkin di kampung dulu colok, lampu togok, ya, dia solat tak ada buku, ya, ini makruh. Waftirashu dhira'aihi fi sujud, membentangkan hastanya atau lengannya dalam sujud. Sikunya
sama di atas lantai. Ya. Wala yadkhulu fiha wa huwa haqin aw haqib. Janganlah dia masuk ke dalam solat sementara dia sedang menahan. Ya, menahan, maaf. Orang udah kamat, tapi awak terdesak ke belakang, BAK atau BAB, ya, buang air besar. Mau pergi anu dulu, nanti kelewatan solat berjamaah. Ya, udah tahan aja lah solat. Sementara kita sedang menahan. Ya. Au bihadrati ta'amin yashtahih, atau solat di hadapan makanan yang disukainya, yang suka, ya, apa, sukan jariang misalnya, enggak, di mukanya ada gulai kalio jariang, solat enggak? Ya, atau mau berbuka, tak kemas sajinya dari Cina ni kan, mau solatnya, bal yuakhiruha, seharusnya dia akhirkan solatnya, bukan makannya diakhirkan. Walau fatathul jamaah, walaupun solat jamaah lewat. Baik, ini ungkapan dari pengarang, yakni Syekh Muhammad Abdul Wahab, disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad. Beliau mengatakan, al-iltifatul yasiru fi sholati makruh. Menoleh, sedikit menoleh di dalam solat, hukumnya makruh. Bagaimana hukum makruh? Sebaiknya kita tinggalkan. Kalau terlakukan, tidak membatalkan solat. Solat, ya, menoleh sedikit, atau apalagi misalkan kita bawa anak ini taunya main pisau dia misalnya, ya, atau dia ada sesuatu gerakan kayaknya khawatir kita menoleh kita gitu kan. Tapi hanya sedikit menoleh. Wa idza kana katsiran yusrif fihi al-musalli wajhahu 'anil qiblah. Kalau seandainya terlalu banyak menolehnya sehingga wajah orang solat tadi sudah tidak menghadap ke kiblat, berarti wajahnya sudah, ya, kalau misalkan sedikit, nah itu masih, wajahnya masih menghadap ke kiblat. Tapi kalau sudah menoleh, ya, maka fahuwa haramun, haram, ya. Jadi tidak boleh kita menoleh betul gitu, ya. Artinya membatalkan sholat karena dia tidak menghadap kiblat. Apalagi kalau sampai badannya diputar. Ya, bagaimana dengan hadis Nabi sholat sunat di rumahnya, datang Aisyah, lalu beliau bukakan pintu. Nah, gimana? Jangan digambarkan rumah kita yang besar 2 tingkat, sholat di atas, datang ketuk pintu, turun ke bawah dulu, baru ke atas lagi. Enggak. Kata dalam hadis sudah dijelaskan bahwa pintunya itu arah kiblat dan tidak terlalu jauh. Ya. Wa yanzuru fi sholati ila makani sujudihi lima taqaddam. Dalam sholatnya dia melihat ke tempat sujudnya, ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kecuali di waktu tasyahud. Di waktu tasyahud kita melihat ke telunjuk. Wala yarfa' basarahu ila sama. Tidak boleh dia mengangkat pandangannya ke langit. Ya, coba lihat ada orang, Allah, ya, waktu takbir itu dia menghadap ke atas. Berdasarkan hadis Nabi, hadis Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim.
Kenapa ada kaum yang mereka mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam solat? Fashtadda qawlu fi dzalika hatta qala, perkataan beliau sangat keras sampai beliau mengatakan, la yuntahiyanna an dzalika aw la yakhtafanna absarahum. Mereka harus memberhentikannya, kalau tidak penglihatan mereka akan dihilangkan. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Kalau begitu bagaimana kalau memejamkan mata? Allahu Akbar. Ya, memejamkan mata hukumnya makruh. Karena untuk mendapatkan khusyuk itu adalah dengan membuka mata. Menjamkan mata nanti disambung dengan tidur. Ya, Nabi SAW membuka matanya dalam sholat. Banyak sekali dalil. Wala yusalli wa amamahu suratun mansubah. Dia tidak boleh sholat, di hadapannya ada gambar yang dipajang. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ketika di hadapannya ada kain sitir, tabir, tapi semacam ada lukisan-lukisan. Tidak disebutkan dalam riwayatnya itu ada lukisan bernyawa, tapi mungkin kalau kita bawa misalkan model batik lah atau apa gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh ini telah melalaikan aku dalam solat tadi. Disuruh oleh Nabi untuk dicabut. Au naran amamahu au narun. Tidak boleh juga di hadapannya ada, dia solat di hadapannya ada api. Untuk apa? Ibti'adan an musyabahati abidi ghairillah. Karena perbuatan itu, ya, perbuatan orang-orang yang mengibadati selain Allah. Maka kita harus jauhi untuk menjauhkan diri kita dari bentuk orang yang mengibadati selain Allah. Datang dia ke patung, memuji-muji, gitu ya. Sujud dia ke patung, atau tidak patung, dibikinnya gambar di dekat jendelanya misalkan, kemudian dia melakukan aktivitas di hadapan gambar itu, atau ditaruhnya api, dia melakukan aktivitas di depan api tersebut. Maka kita jauhkan perbuatan kita, karena itu menyerupai perbuatan orang yang mengibadati selain Allah. Wala mustaqbilan wajha adami, janganlah dia menghadap kepada wajah manusia. Yani jangan solat berhadapan. Kenapa? Lima fi dzalika min tashwishun alaihi wa inshighaluhu an salatihi. Karena itu akan menjadikan dia sibuk, ya, tidak konsentrasi. Dia berhadapan, orang melihat dia. Kita jangan solat. Makan awak sih, dia cali ada orang tadi, ya, awak tahu orang tu mencali awak, kan? Malu, ya, grogi makan, boleh jadi tulang termakan, ya, Zulmi ya, tulang dimakan nggak boleh, ya, tulang makan. Taib. Wa fi kitab as-salah min Sahih Bukhari, di dalam kitab salat di dalam Sahih Bukhari, ya insyaallah nanti juga kita pelajari di hari Sabtu, ya, Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari bab istiqbalur rajuli rajula wa huwa yusalli. Bab hukum seseorang menghadap orang lain ketika dia sedang salat. Wa kariha Utsmanu an yustaqbala ar-rajul wa huwa yusalli. Utsman tidak menyukai
seorang menghadap kepada orang lain yang sedang sholat. Jadi pas misalkan kita duduk depan ini, atau ada orang sholat belakang, lebih baik kita memalingkan badan kita. Jadi dia akan sujud di hadapan kita nanti kan? Ya. Wa innama hadza idzan syaghala bihi. Larangan ini atau dibenci ini kalau itu bisa menjadikan dia tidak konsentrasi. Fa amma idza lam yashtaghil bihi faqad qala Zaid bin Thabit ma balaitu inna ar-rajula la yaqta'u salat ar-rajul. Kalau seandainya tidak menyibukkannya, tidak menghilangkan konsentrasinya, dianggapnya tidak ada orang, ya, maka Zaid bin Thabit pernah dia mengatakan, apa urusanku, ya, sesungguhnya seorang laki-laki tidak akan memutuskan sholat yang lain. Jadi kalau bisa dia konsentrasi, ya tidak apa-apa. Tapi pada umumnya orang mungkin agak tidak konsentrasi tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian wala yaftarishu dhira'aihi fis sujud. Janganlah dia membentangkan kedua tangannya, ya, di waktu sujud, lima fi dzalika min musyabahatis siba', karena itu menyerupai binatang buas, ya, ketika dia mau menangkap. Hadis Aisyah dan Anas yang telah kita sebutkan sebelumnya di waktu pembahasan sujud dahulu. Intinya kalau kita bawa yang lain, kita dilarang untuk menyerupai binatang. Tidak boleh turun seperti turunnya, duduknya onta. Tidak boleh suara seperti melengkingnya suara keledai. Kemudian tadi sujud binatang buas atau anjing, ya, ada beberapa, termasuk kuku kita yang biasa memanjangkan kuku, ya, ada kuku panjang, ini dilarang kita memanjangkan kuku. Kenapa? Karena memanjangkan kuku menyerupai binatang buas. Kalau seandainya tidak ada waktu, sibuk misalkan, diberikan batas maksimal itu adalah 40 hari. Setelah 40 hari, mau tak mau kita memotongnya. Jadi ibu-ibu di belakang juga, ya, jangan biar waduh katanya cantik, katanya panjang kuku, ya. Nah, itu menyerupai binatang buas, itu dilarang. Wala yadkhulu fi sholati wa huwa haqin aw bihadrat ta'am yashtahi. Dia tidak boleh masuk ke dalam solat. Jadi dalam kondisi dia menahan kencing, menahan buang air besar, ya, lah sakit paruyo, ya, tetapnya mau solat dululah, gitu kan. Itu tidak. Atau sebelum dia sholat nahan kentut, ya, artinya itu menghilangkan konsentrasi. Atau di hadapan makanan yang disukainya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Rawahu Muslim. Tidak ada solat di hadapan makanan, dan tidak juga dia sedang didesak oleh dua akhbathan. Apa akhbathan itu? Al-baul wa gha'it. BAK dengan BAB. Kalau kita bawa kepada mazhab Zahiriyah memandang batal solat orang, ya, tapi jumhur mengatakan itu hukumnya makruh. Lebih baik kita tidak mengerjakan solat dalam kondisi itu. Kenapa?
Karena inti yang diharapkan dalam solat itu adalah khusyuk. Karena khusyuk di dalam solat bagaikan ruh dalam jasad. Dan sifat orang mukmin, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa dzalika lima fi salatihi fi hadhihi al-ahwal min at-tashwishi 'alayhi fiha wa inshighaluhu 'anha. Karena dalam bentuk ini terjadi kesibukan yang menghilangkan konsentrasinya, ya, yang mengganggu solatnya. Juga dalam riwayat yang lain, kalau seandainya makan isya, makan malam itu telah terhidangkan, terdengar azan dan makanan sudah terhidangkan, ya, maka didulukan makan daripada solat. Jadi siap makan ngantuk ya. Baik. Qauluhu wa yakrahu massal hasa wa tashbiku asabi'ihi wa i'timadu ala yadayhi fi julusihi wa lamsi lihyatihi wa aqas sya'rihi wa kaffi thawbihi wa in tatha'aba kadhama mastata' wa in ghalabahu wada'u yadahu ala fihi ala famihi wa yakrahu taswiyatut turab bila 'udhur. Juga dibenci menyapu hasa. Hasa itu kerikil, disapu. Kalau dibawa sekarang itu ada menyapu lantai. Dia dalam solat nih, mau sujud, ada lagi sebelum sujud dia tiup. Wa tashbikul asabi'ihi, menjalin tangannya, jari jemarinya. Wa i'timadu ala yadayhi fi julusihi, dia duduk dengan kondisi bertumpu dengan kedua tangannya. Model apa kira-kira? Ya, tangannya coba duduk solat iftirash. Ada orang gini atau gitu ya. Jadi ada orang yang waktu dia duduk itu tidak taruh tangannya di paha, tetapi dia bertumpu di belakang atau di kiri kanannya. Walam sulihyatihi, menyentuh jenggotnya, ya, solat. Ya, sedikit ini, ya. Wa aqasa sya'rihi, atau dia menyigar rambutnya, ya. Nanti kalau ada lagi. Dan ini subhanallah memang tashwish dari syaitan. Kita lihat ada orang yang ketika dia duduk sendiri biasa-biasa aja deh, tapi kalau udah sholat ini yang gatal. Terus kalau untuk tahu orang yang pakai shimak itu sudah lurus ke bawah, gini lagi, taruh ke bawah lagi, gini lagi, ya, itu menyibukkan. Wa kaffu thawbihi, menarik kainnya, ya, mengangkat kainnya. Wa in tatha'aba kadhama mastata', kalau seandainya dia menguok, ya, ngantuklah sedang tidur, sedang sholatnya, tatha'ab kadhama mastata', hendaklah dia tahan semampunya. Tapi kalau nggak bisa dia mengatupkan mulutnya, ya, fa in ghalabahu, nggak mampu dia, tapi mulutnya terbuka juga, wada'a yadahu ala famihi, dia letakkan tangannya, ya, di mulutnya. Wa yakrahu taswiyatut turab bila udhur, dibenci juga untuk meratakan tanah kalau seandainya dia solat di atas tanah langsung, ya, diratakan bila udhur, tanpa ada alasan, ya.
Kalau di depannya itu runcing-runcing misalkan, itu kan tidak mungkin. Itu ada uzur. Tapi kalau seandainya tidak ada uzur, enggak perlu. Baik. Ini perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Adabul Masyi. Kita dengar syarah dari Syekh Abdul Muhsin. Wala yamassu hasa wala yashbiku baina asabi'ihi lima fi dzalika min al-'abath wal inshighal 'an as-shalah. Dia tidak menyentuh hasa atau kerikil, tidak juga dia menjalin-jalin tangannya, karena di dalam itu ya termasuk menyibukkan dirinya main-main di dalam sholat. Atau misalkan ada orang sholat jam tangannya dimain-mainkan, ya, atau apa misalkan sama dia itu, nggak boleh, makruh hukumnya. Wa yad'u yadayhi fi julusin ala fakhidhi wa rukbatayhi. Dalam solat dia letakkan tangannya waktu duduk di atas paha atau di lutut. Wala yad'uhu ma'al al-ard, tidak boleh diletakkan di lantai. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis ar-rajula fi sholati wa huwa mu'tamidu ala yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat dia duduk di dalam salatnya yang dia bersandar atau bertumpu di tangannya. Ya, boleh jadi satu tangan misalkan. Ya, itu juga dilarang. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya sahih. Wala yamassa lihyatahu, tidak juga dia sentuh jenggotnya, lianna dzalika minal abath, itu adalah seperti apa ya, main-main, ya, al-munafilul khusyu', yang berlawanan dengan kekhusyukan. Wala yaqisu sya'ruhu wala yakuffu thawbahu, juga dia tidak menahan rambutnya, ya, dan tidak juga pakaiannya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, diperintahkan bagiku untuk sujud di atas tujuh tulang, ya. La akufu sya'ran wala thawba, aku tidak menghalangi atau seperti orang tidak menyimbak rambut, tidak juga dengan kain. Jadi artinya bagaimana? Kalau seandainya dia tidak pakai peci, ya, rambutnya sedikit panjang di depan misalkan, jangan seperti itu. Tidak. Ya, Nabi SAW, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu beliau mengatakan saya diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh dan tidak perlu ditahan rambutnya, ya, tidak juga kainnya. Boleh jadi dia beranggapan bahwa lutut harus kena langsung dengan lantai misalkan, ditarik kainnya, gitu kan. Wa hadithu aidan, hadisnya juga, mathalul ladzi yusalli wa ra'suhu ma'qus min wara'ihi, perumpamaan orang yang salat dan rambutnya atau kepalanya diikat ke belakang. Kabar-kabarnya dulu ada orang supaya rambutnya jangan menutup kening katanya kan, lalu dia ikat dengan kain apa namanya, sapu tangan misalnya, atau dengan yang lain, ya, dengan tali kayak itu apa. Wa inna ma mathul hadza mathul ladzi yusalli wa huwa maktuf, ya, seperti orang yang salat dalam kondisi diikat. Jadi tidak perlu kita sholat itu kalaupun tertahan. Jadi tidak mesti kening itu langsung dengan, ya, artinya harus kulit kening bersentuhan, tidak. Kalau misalkan peci kita tertutup kayak gini, ya udah, nggak apa-apa. Atau rambut kita tertutup, tidak apa-apa. Nabi SAW mengatakan, wala akufu sya'ran, aku tidak menghalangi atau menyibak rambut, gitu. Jadi biarkan aja rambutnya kena dengan, jadi yang membatas ya antara dia dengan keningnya dengan lantai.
Wa idza tasa'aba kadhuma mastata'a, kalau seandainya dia menguap, ya menguap namanya. Ya, menguap lewat. Maka dia tahan semampunya. Ya. Fa in ghalabahu wada'a yadahu ala famihi. Kalau seandainya enggak mampu dia enggak mampu nahannya, ya, hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW qala at-tatha'ub minasyaitan. Menguap itu datang dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'. Siapa yang menguap di antara kamu, adalah dia tahan semampunya. Dalam sholat begitu juga, di luar sholat begitu juga. Tidak seperti sebagian orang, ya, malahan dikeluarkan suaranya kare-kare, ya, wah, ya, ini tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Malahan setan gadang hati, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dia berkata, qala Rasulullah SAW, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi. Apabila salah seorang di antaramu menguap, hendaklah dia pegang dengan tangannya ke mulutnya, jadi dia tutup. Fa inna syaitana yadkhul, karena syaitan itu masuk, jadi tutup gitu. Kalau dibuka, wah gitu tadi, syaitan masuk. Buka langau yang masuk, syaitan yang masuk. Ya, rawahu Muslim dalam lafaz yang lain, idza tatha'aba ahadukum fis salati falyaqdhim mastata' fa inna syaitana yadkhul. Apabila salah seorang di antara menguap di dalam solat, hendaklah dia tahan semampunya, ya, karena syaitan masuk. Kalau syaitan masuk kita dalam solat, akan mengganggu, ya, konsentrasi solat kita. Wala yastawi turab 'inda sujudi, janganlah dia ratakan tanah ketika dia sujud, illa idza kana al-ard ghair mustawiyah, kecuali lantai itu atau tanah itu tidak sama, ini berlubang, ini runcing misalkan, supaya dia lebih nyaman. Tapi kalau sudah rata, berarti tidak ada lagi uzur. Apalagi kalau seandainya misalkan taruhlah tidak di atas karpet, ya, tapi langsung dengan keramiknya sedikit ada debu, nggak boleh kita hapus gitu, ya, udah sholat di atasnya. Fa innahu yusawwi turab marratan 'inda sujudil ula. Kalau seandainya yang tadi itu, bahwa kalau tanahnya itu tidak rata, maka diratakan pada waktu sujud pertama saja. Ya hadithi Mu'ayqib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ar-rajuli yusawwi turaba haitsu yasjud qala in kunta fa'ilan fawahidah, rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang melakukan meratakan tanah ketika dia sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu melakukan itu cukup sekali saja. Berarti yang pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita cukup saya di sini. Semoga bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Iya, Pak. Maksudnya sedang sholat. Pertama, hukum merapikan saf dan menyempurnakan saf dituntut walaupun kita sedang sholat. Seperti misalkan bergeser, yang di sini misalkan kosong, kita berusaha untuk merapat. Pas waktu sholat ada yang batal wudhunya, keluar dia, yang belakang maju ke depan. Ya, yang belakang maju ke depan. Berarti kosong lagi di sini kan? Yang belakang dia maju ke depan. Untuk menyempurnakan, karena Nabi SAW mengatakan, fa inna taswiyatas sufuf
min tamamis shalah. Kesempurnaan saf itu, kerapian saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Jadi kita tidak ada masalah dan itu tidak membatalkan salat kita. Wallahu a'lam. Kalau yang tadi Ustaz, tapi jemaah itu dia tak tahu Ustaz yang digeser nggak mau dia. Tapi ada yang nggak mau, kadang terpaksa ditarik. Iya, memang ditarik. Boleh. Boleh Pak, ditarik. Ya kita tarik dengan lembut. Karena kita berusaha untuk merapatkan. Sebagaimana apa dasarnya? Dasarnya firman Allah, sabda Rasulullah SAW atau perbuatan Rasulullah SAW terhadap Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas sholat, dia berdiri. Rasulullah sholat malam. Ibnu Abbas berdiri samping kiri. Dipegang oleh Rasulullah kepalanya, ditaruh sebelah kanannya. Rasulullah sedang sholat. Ini bisa dijadikan sebagai dasar. Wallahu a'lam. Ya Pak. Bagaimana kalau kita sedang sholat Batuk. Iya. Ya. Kalau seandainya kita batuk atau bersin misalkan ya, atau yang satu lagi desa lemu, ya, ingus, meleleh terih ya. Gimana? Ya, turunnya balik. Ya. Maka bapak bisa, kalau misalkan bapak punya sapu tangan, dikeluarkan atau dibersihkan, simpan. Dan kita tidak boleh meludah ke depan. Kalau seandainya kita meludah misalkan, tidak boleh meludah. Jadi kalau seandainya kita misalkan barisi misalnya tadi, tidak Pak ya. Ya udah, mungkin keluar di sini ya kita. Dia tidak najis, dia adalah suci. Ya, kena kain kita pun tidak apa-apa. Ya, tapi tidak boleh kita meludah ke depan. Wallahu a'lam. Ya nggak apa-apa, suci kok. Enggak. Kalau yang dari luar masukkan ke dalam betul. Dilulur aja. Iya Pak. Kalau pas mau rakaat yang terakhir kan kita pasang buang angin. Ditahan boleh. Kalau perempuan Ustaz, pas sujud kan ada juga kena langsung dialaskan Ustaz. Karena sama tangannya itu kemungkinan kan dia tumpang. Nggak apa-apa. Kalau misalkan dia sujud di atas mukenahnya, tak apa-apa. Ya. Jadi Ustaz jelaskan makhluk jika kita sholat depan kalau ada gambar. Sekarang kita kebanyakan sajadah itu ada gambar di depan. Ya. Tadi maksud surah di sini surah mansubah. Gambar di sini adalah gambar bernyawa, seperti yang dekat kepada model patung atau apa gitu ya, gambar orang. Karena tadi sudah disebutkan ilatnya apa? Karena menjauhi menyerupai orang yang mengibadati selain Allah. Seperti gambar misalkan, ada gambar apa awak misalkan, taruhlah di rumah sholat, tapi di muka kau ada gambar keluarga, itu jangan sholat menghadap ke gambar itu. Ya. Kalau di kantor Ustaz, kan ada kantor stasi di musola itu kan ada musolanya Ustaz. Kadang foto menterinya di sana, juga foto presidennya. Ya makanya itu harus dihindari. Jangankan itu kalender misalkan, gambar bintang film lah di mukanya, di masjid. Itu harus dihindari karena itu akan menghilangkan kekhusyukan. Kita berupaya untuk menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyukan. Wallahu a'lam. Ya. Nah, tadi kita kembali kita sholatnya suruh menghadap ke bawah. Ya, kalau seandainya mau sholat kayak gini ya, di depan cermin dia melihat
ini jelas makruh tidak, sebab tadi intinya tadi adalah menghilangkan konsentrasi. Ya. Ya, kalau kaca khawatir juga seperti sholat di hadapan wajah orang lain kan gitu ya. Nah, kalau seandainya dia tidak melihat, dia lihat ke bawah, ya, menghilangkan tetap dia konsentrasi, itu tidak apa-apa. Tadi kata pertama, apakah mengasah lagi dibuang saat itu apa dibuang? Nabi SAW mengatakan, "Idza wajada ahadukum syai'an fi batnihi akharaja minhu aw la fala yakhrujanna minal masjid." Jika seorang menemukan sesuatu di perutnya, berbunyi lah misalnya, krak 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 krak, nah, lalu ragu dia, apakah ini keluar atau tidak, atau misalkan terdesak-desak ke belakang kan, keluar enggak. Kata Nabi SAW, janganlah dia keluar dari masjid, berarti janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Karena ingin, itulah dengan panca indera kita bisa menghilangkan was-was, keraguan. Tapi kalau dia yakin, walaupun tidak berbau, tidak terdengar suara, tapi yakin batal, ya udah batal. Oh iya, kalau tidak tahan lagi, waduh, ya udah dia keluar. Ya udah, kalau memang mengganggu sholatnya diputuskan. Hah? Allah Allah. Ya silakan, udah masuk waktu. Gimana? Penyakit. Kalau seandainya penyakit ini sudah kita bahas, penyakit itu ada 3 model, misalkan kencing, angin, atau istihadah. Kalau itu memang merupakan penyakit, sedikit gerak keluar sedikit angin misalkan, itu udah dia wudu, kemudian dia tidak hiraukan apa yang keluar, sholat sampai setelah selesai sholat. Kalau dia mau sholat lagi, wudu lagi. Dia tahu Ustaz. Walaupun dia tahu memang tahu kok, tapi itu penyakit, dia tidak bisa tahan. Orang silsilatul baul itu, orang-orang seseban, itu dia tahu keluar. Nah, kelipnya kan ini, kelip bocor. Ya, lanjutkan sholatnya. Ya, dalam kasus itu, setiap dia mau sholat dia berwudu. Termasuk orang yang istihadah, wanita yang keluar darahnya di luar dari jadwal haidnya, itu namanya istihadah. Imam yang batal sholatnya waktu duduk Ustaz, kan masuk berdiri, karena makmum yang menggantikannya Ustaz. Di belakang, yang belakangnya. Enggak, apakah dia merangkak depan atau sedang duduk oh sedang duduk. Iya, sedang duduk. Iya, sedang duduk ya. Iya, sedang duduk. Enggak, pertama dia tetapkan aja lanjut ketika dia di belakang. Setelah dia berdiri, maju ke depan. Ya. Wallahu a'lam. Rasulullah pernah menggendong anak kecil waktu sholat, Iya. itu sholat fardu. Sholat fardu, beliau menjadi imam. Ya. Jadi yang tadi itu di atas ya Bapak, Allahu Akbar, baru dia maju ke depan. Yang menggantikannya. Iya, iya. Jadi sudah tidak jadi pemimpin lagi dia kan? Dia harus jadi rakyat. Nah, yang imam dalam salah cuma yang menggantikannya itu. Kalau imam memang dia apa? Iya, iya. Berdiri. Iya. Yang di belakang ini berdiri dia dulu apa? Iya, berdiri dia dulu atau tidak apa-apa, dia waktu itu dia lanjutkan dulu gitu ya. Nah, setelah itu kalau memungkinkan dia maju ke depan, dia maju ke depan. Kalau imamnya tak mundur Ustaz, orang dia akan batal. Dia ketinggalan momen satu rakaat, kalau dia lanjutkan, dia berdosa. dia yang berdosa. Dia berdosa. Makmum sholatnya sah. Ya berarti kan tetap solat berjamaah sah. Sah sholat berjamaah, sholat makmum sah, imamnya berdosa. Malahan sebagian ulama mengatakan, jika seorang sengaja sholat dan dia tidak berwudu, dia tahu dia tidak berwudu, ada di antara ulama mengatakan dia kafir. Kenapa? Karena dia sudah mempermain-mainkan ibadah. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.